Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan isi makalah kami. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan kami dulu. Perkenalkan, nama saya Aninda Danis Mariam Ramdhani. Saya Nurul Aulia Putri. Saya Konservatia Aska. Saya Yustisia Dwi Chandra. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami pengertian interaksi sosial, ciri-cirinya, syarat terjadinya, jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhinya, serta bentuk-bentuknya. Kami harap setelah presentasi ini kita semua akan lebih menghargai interaksi sosial dalam membangun hubungan yang harmonis di masyarakat. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, yaitu tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan sosial sendiri berarti mencakup pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sederhananya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk bekerja sama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri interaksi sosial agar kita dapat mengetahui apakah interaksi yang dilakukan merupakan interaksi sosial. Berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku interaksi sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, dilakukan melalui pola sistem sosial tertentu. Dan yang kelima, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membacakan syarat-syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan secara tidak langsung. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi sosial. Unsur pokok yang dimiliki komunikasi adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa itu syarat terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial antara individu dengan individu. Contohnya dua orang yang berkomunikasi. Yang kedua ada interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti seorang guru yang sedang mengajar para siswa di kelas. Yang ketiga ada interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok lain. Contohnya dua tim yang sedang bermain bola voli. Selanjutnya ada faktor yang memperlihatkan interaksi sosial, yaitu imitasi. Imitasi merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap maupun penampilan seorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yaitu imitasi positif dan imitasi negatif. Contoh dari imitasi positif adalah pelajar menirukan tindakan seorang guru yang disiplin, sedangkan imitasi negatif seorang pelajar yang menirukan gaya fashion seorang artis secara berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan seorang kepada orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seorang yang menjadi sama dengan orang lain. Kelima ada simpati. Simpati merupakan proses di mana seorang tertarik kepada orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Yang keenam ada empati. Empati merupakan perasaan mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Yang ketujuh motivasi. Motivasi merupakan Motivasi mirip dengan empati dan simpati, namun lebih kepada pikiran dan rasional. Ketika seseorang memberikan pengaruh kepada dirinya, ia akan merefleksikan apa yang diterimanya dan memilihnya menjadi motivasinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama itu interaksi sosial asosiatif, contohnya seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang kedua itu interaksi sosial disosiatif, contohnya seperti pertikaian, persaingan, kontravensi, dan konflik.
Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang diciptakan oleh seorang manusia atau lebih dari seorang kepada manusia lain untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan. Hal ini juga yang membuat salah satu syarat dari terjadinya interaksi sosial adalah pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa atau simbol yang bisa dimengerti oleh masing-masing pihak sehingga tujuan dari interaksi sosial bisa terpenuhi. Interaksi sosial sendiri dilakukan oleh manusia di sepanjang hidupnya karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Interaksi sosial bisa terjadi antara individu, kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu luang yang telah dan teman-teman luangkan untuk kami. Di sore hari terlihat burung terbang membawa kabar dari jauh sana. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.